Ya, untuk semua case seperti apa nih Mas melihat prepare pada malam ini? Aduh, mungkin Mas Erwin dulu. Loh, Ya, coba Tanggung jawab. apa tuh? penanggung jawab acara. Perasaanmu gimana Gimana? Mas? Animo Mas. Animo Mas. Wah, senang banget. Jadi sebelum yang ini kan ada beberapa kali studio juga main. Saya juga dapat berita bahwa ya alhamdulillah mereka puas dengan apa yang kita tampilkan di layar. Nah tadi juga bahwa senang juga saya melihatnya langsung gitu ya, apalagi teman-teman pemain nggak tahu bahwa ada plot twist lagi di belakang. Aku cuma aku yang tahu. Oh, Karena suara juga tahu. Oh iya, karena suara kita. Pengkhianat kali. Jadi saya sih, alhamdulillah saya sangat happy. Seperti apa ya? Ya nggak tahu, saya belum dapat hari ini animo masyarakat. Cuman dari kemarin posting tuh kayak banyak yang relate ya, apalagi karena ini isunya bullying, mungkin sangat relate dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sangat dekat lah gitu dengan masyarakat. Jadi ketika kita promo gitu banyak banget yang respon kayak nggak sabar tayang semacam gitu. Dan melihat yang setelah premier hari ini sih pada ini ya cukup terkesan, jadi Semoga jadi lagi tadi melihat acting kamu juga seperti apa? Kalau acting aku gak bisa nilai, tapi semangat. terima kasih. Tapi Paling aku berat tahu pertama adalah pas promo-promo kemarin juga aku melihat antusias orang-orang sangat besar sekali buat film ini. Semoga orang-orang nanti ketika setelah nonton filmnya happy dengan hasilnya dan suka. Terus yang kedua adalah bincangnya karena itu dari physical. Apa pertanyaan? Yang pasti bersyukur bahwa proses panjangnya salah satu film paling berat Mas, semuanya kalau boleh ngasih tahu, karena saya baru bisa seolah-olah lepas dengan karakter Abimanyu setelah tadi selesai dari title, maka saya sempat pecah di situ karena saya ngerasa sedih dan kehilangan harus berpisah dengan Abimanyu gitu. Karena untuk jadi Abimanyu saya harus merecall semua pengalaman saya yang pernah saya rasakan untuk menghidupi Abimanyu sesuai dengan kebutuhan peran di dan semoga apa yang udah kami upayakan ini nanti bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, termasuk juga pesan-pesan dalamnya tentang kesadaran mengenali diri sendiri, kesadaran untuk bahwa jika ada korban bullying, sikap dan berani bela dirinya demi kebaikan diri sendiri. Kayak gitu sih kan. Mas, tapi memang chemistry-kan dengan anaknya sisi marah apa dengki seperti apa sih saat readingnya? Sangat sulit. Satu, anak saya laki-laki, jadi pendekatannya akan beda sekali dengan pendekatan karena perempuan kan, dan lebih sulit lagi kemudian di sini Ellie adalah orang asing baru yang muncul, dan kemudian gue belajar mencintai lagi dengan kehadiran Ellie setelah anaknya udah gede-gede 4 orang ini. Makin kompleks adalah ketika gue udah bisa mencintai Ellie dengan kehadiran Gian lagi hidupnya setelah fase hidupnya lebih banyak sebelumnya ya, yang cukup berat. Intinya adalah bagaimana aku bisa mencintai anak ini tapi gue membenci dia. Maka tadi kalau sempat dengar, gue nggak mau munculin Abimanyu, cuman dia keras dan tukang marah-marah aja, nggak mau. Dan diskusi juga dengan Mas Erwin semuanya, boleh nggak kita cari gali layer kenapa dia marah? Bisa nggak kita masukin karena dia merasa jadi korban justru dari Ellie. Jadi makanya ada di situ gue tampilkan seolah-olah yang mau gue sampaikan secara singkat adalah gue berhak marah ke lo karena lo udah nyakitin gue duluan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai juga ya, masuk pendekatannya. Nanti ya yang gimana menurutmu? Aku nyeremin nggak sih? Nyeremin, waktu syuting aja terus terang saya takut dia lost control kan, mati nih. Tapi akhirnya setiap sebelum dan sesudah adegan itu langsung mereka berpelukan, kayak ngomong dulu saya mau gini, jadi gini. Tapi di pas saat syuting jangan sampai lost control nih orang. Tapi ada yang unik sih. Mbak lihat aja posisinya gede banget dengan kondisinya. Tapi ini nah itu satu adegan puncak yang cukup berat itu diambil di awal syuting ya Mas. Iya. Jadi yang kita lakuin waktu itu ya udah aku pancingin ya kira-kira scene seperti ini dia. Iya. Tapi habis aku pancing dialognya tak diemin. Jadi habis tak pancingin aku nggak mau ngeliat muka dia sampai take pertama. Jadi ngomong ya udah ternyata oleh begitu action masuk kamu baru ngeliat muka dia. Jadi habis itu baru tak bilang maaf ya tadi cuekin sengaja kok. Jadi saya memang sengaja pakai 2 kamera dan saya cuma one take ya, saya nggak pernah ulang. Karena pasti one take itu yang paling terbaik.
Mas Rizky jadi Ya. takut kena omelan netizen nggak sih dengan peran di film Wow. ini? Ini pertanyaannya riskan. Setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Kalau kita bermain bagus, insya Allah akan menerimanya dengan bagus. Termasuk pesan baik yang disampaikan melalui cara yang mungkin menyeramkan. Jadi mungkin orang akan kesel melihat bahwa wah Abimanyu nih kok gini banget. Ya positifnya kalau seorang Rizky Hanggono yang mewakili karakter Abimanyu sampai ikut dibenci, berarti terlalu mengenal sekali. Tapi terlepas dari soal dibenci apa enggak, pesan yang lebih penting sih maksud gue, banyak Abimanyu di luar sana yang mungkin masih terjebak. Gue sebagai kepala rumah tangga, gue ayah, udah cukup kenal diri gue sendiri nggak sih? Gue cukup, kalau tadi ibu-ibu bilang salah satu faktor penting adalah dengerin orang. Gue udah cukup dengerin diri lu sendiri belum? Lo udah mengakui perasaan lu sendiri belum? Karena kalau enggak, lo sebagai orang tua belum tentu bisa kontrol diri lo, menyayangi diri lo sendiri. Gimana lo mau menyayangi diri lo? Itu aja sih. Jadi buat teman-teman sana mudah-mudahan bisa menerima pesan yang lebih jauh dari Abimanyu, melebihi karakter keras yang ditampilkan di film. Mas, berikan penjelasan kenapa masyarakat harus nonton film ini dan menonton Paling dulu Pak Oki. Ya karena film ini kan ya relate dengan apalagi keadaan sekarang yang sampai kemarin aja masih saya dengar di berita bahwa ada anak umur berapa itu dikunci di kamarnya berhari-hari, itu kan udah nggak masuk akal gitu. Maksud kami di sini bahwa ya kayak pesan saya terakhir bahwa stop bullying gitu. Kita nggak komunikasi sih paling penting, speak up gitu, itu paling penting. Jadi mungkin yang lain bisa nonton film ini jadi bisa berbagi empati, bisa ada empati entah dalam kalimat ini, bisa menghargai satu sama lain itu. Ya simpelnya gini lah, saya cukup percaya diri sih bahwa kalau lu nonton film lu bisa berkaca dari masing-masing karakter yang tampil di sini kok, dari Ian lah, dari sana, semuanya kita bahkan ada yang bisa relate sebagai korban bullying, ada yang bisa relate bahwa gue agak pelaku yang disentil mesti nonton film ini. Jadi insya Allah kalian bisa relate dengan setiap karakter problematika yang ada di film. Terima kasih. Oke. Promo terakhir. Boleh? Siap. Jangan lupa, oke baik. Jangan lupa nonton film Rumah untuk Ellie tanggal 17 April 2020. Di Bioskop. bioskop tentunya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih banyak.